Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ibu dan jemaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh ini kembali kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka memanfaatkan umur kesempatan yang Allah berikan pada kita semua. Mudah-mudahan bertambah umur, bertambah amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa hari Selasa kita bahas tafsir Al-Qur'an. Sekarang masih pembahasan tafsir surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin. Kemarin sampai ayat ke-21 ya. Kemarin tentang innal abror kala inna kitabal abror lafi illiyin. Ingatlah bahwa kitab abror, orang-orang yang berbakti itu ada dalam kitab illiyin, ada dalam sebuah tempat yang bernama illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Tahukah kamu apa illiyun itu? Sebuah tempat yang tinggi di surga. Kitabum marqum, kitab yang bertanda. Yashhadul muqarrabun, yang disaksikan oleh para malaikat yang didekatkan. Itu nerangkeun catatan kitab benar. Ya, ayeuna nerangkeun kondisi orang yang abror. Jadi sama-sama ngabahas abror. Pertemuan sebelumnya menerangkan catatan kitabnya. Pada pertemuan ayat ke-22 ini Allah menerangkan permulaan dari akibat urusan mereka. Jadi akibat urusan mereka setelah Allah menerangkan keadaan kitab mereka. Ini akibatnya naon dia? Akibatnya ieu ayat 22. Innal abror lafi naim. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti ada benar-benar ada dalam naim, kenikmatan yang besar, dalam kurung surga. Jadi innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang berbakti, lafi naim, benar-benar ada kenikmatan yang besar, yaitu surga. Alal araiki yang turun, sambil memandang di atas dipan-dipan. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim. Kamu mengetahui dalam wajah mereka, pada wajah mereka terdapat kebahagiaan, kenikmatan yang banyak, kesenangan hidup yang penuh dengan kenikmatan. Sakitu ulang. Non dimaksud abror tah kamari, abror teh jama tina bar, artinya orang yang senantiasa taat kepada perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Orang yang berbakti, mencurahkan hidupnya hanya untuk ketaatan. Itu abror. Mata seueur doa-doa menggunakan abror. Wa tawaffana ma'al abror. Matikanlah kami bersama orang-orang yang abror, orang-orang yang berbakti. Kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, innal ladina barru rabbahum bi ta'atihi bi ada'il faraidi wajtinabin nawahi la fi na'imil jannah. Maksud ayat ke-22 ini sebenarnya sesungguhnya orang-orang yang mentaati Tuhan mereka Allah dengan menunaikan segala kewajiban dan meninggalkan segala larangan benar-benar berada dalam kenikmatan surga.
Jadi sinalam orang terus ngajalankeun kewajiban, ninggalkeun anu ku Allah larang, pasti Allah menjanjikan kepada kita kenikmatan yang sangat besar sekali. Kenikmatan yang sangat besar. Ya, kuno wajib wae tos katutupan ibu kenging nikmat. Jadi pernah Nabi ditanya, apakah ketika orang hanya melakukan yang wajib saja dia pasti masuk surga? Cik Nabi, nah, pasti. Nu wajib wae hungkul bakal masuk surga. Ya. Nah, ini juga orang lamun kerja sebagai karyawan, orang menjalankan pekerjaan jam normal jadi jam 8 sampai jam 4. Ya, nu wajibna hungkul teu ngambil lembur. Urang kenging gaji moal? Kenging. Jadi lamun urang ngasanakeun pekerjaan misalna cuman nu wajibna hungkul teu nyanak lembur, kenging gaji. Dapat gaji. Kumaha lamun ditambahan lembur? Mah lembur we. Nambihan gajina aya bonusnya. Ketika orang ngambil lembur nu kuruna pulang jam 4 jadi pulang jam 8. Jam 8 tah eta teh leuwihna. Maksudna sebenarnya Bu, selama berbakti dengan kewajiban saja ibu sudah mendapatkan naim. Komo deui lamun ditambahan sunah-sunah. Salat rawatibna, tahajudna. Tah eta mah semakin meninggikan derajat kita di sisi Allah. Jadi lamun urang ngajalankeun sunnahna, kahiji kekurangan yang wajib pada kita akan tertutupi oleh yang sunnah itu. Yang kedua, semakin menambah derajat kita di sisi Allah, dalam artian Allah semakin tambah cinta gitu. Tambahnya Allah teh ka urang. Gitu. Jadi hirupna simpel, ngalaksanakeun kewajiban ninggalkeun larangan sakitu. Diisi Al-Qur'an teh sadayana sakitu. Laksanakeun kewajiban, tinggalkeun larangan. Hesean mana berbuat baik jeung berbuat buruk? Hesean mana? Bu, hesean berbuat baik, hesean berbuat buruk. Susah mana? Susah berbuat baik, susah berbuat buruk. Ya susah berbuat buruk atuh. Ibu usap dia mutan jarak, dia lenyepan. Hesean mana berbuat baik, berbuat buruk? Hesean berbuat buruk. Lagi deui. Bu, fitrah manusia itu sudah bawaan baik. Dari sejak kecil, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah baik, suci, bersih. Ya. Jadi hesean berbuat buruk, Bu. Berbuat baik mah gampang. Salat tinggal Allahu Akbar, tinggal takbir. Ke masjid tinggal angkat. Ya, baca Quran tinggal muka. Coba lamun berbuat buruk maksiat. Ya, hese. Ya, maca hoyong mabok kudu ka mana heula? Kudu keluar hartos. Ya. Hoyong zina kudu ka mana heula? Susulumputan. Ibu sholat tahajud jam 4 kasiangan teu? Enak siangan da ada anak. Jam 4. Salah pertanyaan. Ibu sholat tahajud setengah 4 kasiangan teu? Henteu. Namun mau jam 4 kasiangan setengah 4 kasiangan teu? Sangat. Ya. Mun mali mungi setengah 4 kasiangan teu? Siangan. Ini hesean mana? Ibadah jeung hesean berbuat buruk sebetulnya. Gitu. Lamun diwuju tahajud kapan aku batur pada muji teu? Ya mujilah. Ibu eta rajin tahajud katingali ku batur. Lamun pas maling ka paling ku batur pada muji pada moro. Pada moro teh dipuji-puji. Jadi sebetulnya kita itu lebih gampang berbuat taat.
Nah atuh loba nu teu taat ta eta ya. Nah atuh teu taat jauh Nabi, surga itu dikelilingi hal yang kita benci, neraka itu dikelilingi oleh hal yang kita sukai. Eta apa nama jalan surga mah tidak dikaresep ku hawa nafsu, karena balasan teh teu cash and carry, teu langsung harita kene ditampi balasan teh. Di setiap balasan-balasan Allah selalu ditangguhkan, masih dibalik tirai gitu ya Mas. Sedangkan ketaatan itu, sedangkan keburukan harita dilakukan, harita terasa nikmatna itu. Maka cenah tugas urang mah hiji geus we ngalaksanakeun kewajiban, meninggalkan yang dilarang. Hawa nafsu urang anu kadang-kadang berperang dengan bisikan-bisikan setan. Wah, sudah lamun hawa nafsuna lebih besar, maka akan mengalahkan dorongan agama. Gitu. Jadi agama itu jadi poek we. Kadang-kadang nafsuna badak. Jadi we nuturkeun ka hayang hawa nafsu. Tasawuran Al-Qur'an, inna nafsa la'amaratun bisu. Nafsunya yang besar akan mengarahkan dia kepada perbuatan jelek, perbuatan buruk. Jadi kumaha carana sangkan orang janten orang berbakti ta eta. Harus tahu apa yang akan dia dapatkan jika dia berbakti. Jadi ayat ieu teh iming-iming kanggo ibu bahwa innal baroroh al-muti'in, sesungguhnya orang yang berbuat kebaikan lagi taat ila rabbihim, kepada Rabb mereka, Tuhan mereka, yang beriman kepada hari kebangkitan, yang beriman kepada hari hisaban, yang yusaddiquna bima ja'ala lisani rasulih, dan membenarkan apa yang datang atas lisan para rasulnya, lafi lazzatin, benar-benar nanti dia akan mendapatkan kesenangan. Janji Allah ya, dia akan mendapatkan kesenangan. Wa khabdi aishin, dia akan mendapatkan kemewahan hidup, senang, bahagia, mewah. Wadmi nani nafsin, dia akan mendapatkan ketenangan jiwa. Jadi kita mendapatkan kesenangan, kemewahan, ketenangan. Eta nu dimaksud lafi naim. Kesenangan, kemewahan hidup, kemewahan, sareng ketenangan. Ieu kan diharapkeun teh ieu tilu. Di dunia teh hayang senang terus, hayang mewah, hayang tenang. Di dunia aya nu senang, aya nu mewah tapi teu tenang. Aya nu tenang tapi teu senang. Jadi kusadayana ya an aya di surga cek Allah, senang, mewah, tenang, damai. Itu. Kenapa? Yaitu pada hari kiamat mereka ada dalam kenikmatan yang abadi dan surga yang di dalamnya terdapat keutamaan yang sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Laisa lahu nuqsan. Laisa lahu nuqsan. Tidak ada kekurangan sedikit pun di surga. Jika ditaruh kekurangan surga teu aya. Buat siapa itu Allah siapkan? Lil abror, bagi orang-orang yang senantiasa berbakti. Matak naon sabar berbakti ke Allah cuman sabar tahun atau di dunia masa kena. Matak naon cing sabar. Bariking waktu berjalan begitu sangat cepat, sok tinggal. Asal ngamari ngawas Baitur Rahman ngabahas tentang hujan. Senin deui teh abi teh kancang kieu. Sok teu karaos justru Senin deui coba teh. Ya, tugas kita hanya sabar. Tapi balasannya sangat mewah, sangat besar. Makanya saya dalam Al-Qur'an surah Az-Zukhruf ayat 70 sampai 73 ya, Allah menyebutkan
Ya, udkhulul jannah. Hei orang beriman yang bersabar. Hei orang beriman yang berbakti. Hei, dengerin Allah tenang. Udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Masuk. Dia silakan kamu masuk ke dalam surga. Hei orang beriman. Antum wa azwajukum tu'barun. Kamu dan pasangan-pasangan kamu digembirakan. Kamu dan pasangan-pasangan kamu digembirakan. Wis, itu janji Allah. Masuk pasti kamu digembirakan. Yudafu alaihim bisyafin min dabi wa akwab wa fiha ma tastil anfus wa taladdu aliyun wa antum fiha khalidun. Di dalam surga kepada mereka diedarkan piring-piring dari emas dan gelas-gelas, ya, gelas-gelas, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati, yang sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Ya, tenang, diedarkan, dilayani ibu, dilayani, ente orang cicing dilayani. Jadi ayat selanjutnya, ayat pelayanannya si kekumaha. Kemudian Allah mengatakan wa tilkal jannah uris allati uristumuha bima kuntum ta'lamun lakum fiha faqihatun katsiratun mimma ta'kulun. Dan inilah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal, disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Surga ini diwariskan ada sebab, namun amal-amal. Amal naon? Amal ketaatan. Inilah cekalat kesabaran ibu tahajud, ieu surgana hadiahna. Ieu kesabaran ibu saum, ieu surgana. Ieu kesabaran ibu maca Quran, ieu surgana. Ieu kesabaran ibu ngaos kaitu ka dieu, ieu surgana. Jadi Allah mah pasti akan menghargai tercek Allah surga ieu teh di segala kenikmatan disebabkan amal-amal. Semakin banyak amalnya semakin tinggi surgana. Ya, semakin banyak kenikmatannya. Semakin sedikit amalnya surgana oke nu biasa. Tapi walaupun biasa namina oge surga. Ibu mending neraka VIP, mending surga anu biasa-biasa. Mending mana? Neraka VIP atau surga anu biasa? Ya, surga VIP ya tuh. Kelebat ke surga wae alhamdulillah. Ya, lebat ke surga. Nah, kalau lebat ke surga sidanya aya kisah Jahanamiyun. Jadi si orang Islam anu transit di neraka, anu nyimpang heula ku Allah diluruan heula dikumbah di neraka. Itu sudah beres masa tahanan di neraka. Terus disiksa berjuta-juta tahun mungkin atau bermiliar-miliar tahun. Terus disiksa. Ya, cek Allah keluarkanlah yang ada keimanan sebesar biji zarrah dari neraka. Keluarkan. Terus disiksa kamu keluarkan. Maka orang-orang beriman yang punya keimanan walaupun saremeh gitu ya. Walaupun sameneal dikeluarkan di neraka. Ku Allah dicap di tarangna Jahanamiyun. Nang Jahanamiyun teh mantan narapidana neraka jahanam. Dikeluarkan. Terus keluar teh kumaha? Teh kajauhan ningali surga sakitu indah. Ya Allah, abdi hoyong ka surga ya Allah. Atuh di luarna ulah di luarna sakitu. Di luarna we wios. Pas di luarna teh di kadugutan tambah indah surga teh. Ya Allah, eta teras halamanna mun indah gitu. Ya Allah, tong di luarna hungkul ya Allah. Di halamanna we di halamanna. Ka halamanakeun ku Allah teh dilebetkeun. Terus di halamanna di terasna. Ya Allah, eta terasna. Ya Allah, tong di terasna ya Allah. Tong di halaman ya minimal di terasna lah abdi menyungkeun terakhir di terasna. Ya, di golodok terus si kateraskeun ku Allah teh lebetkeun ka terasna.
Terus di terasna ningali kelebet, ya Allah tong kagok ya Allah. Geus di teras kalebetkeun ya Allah kagok. Akhirnya kasur dikalebetkeun kasur. Ya, di surga yang paling rendah dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Di paling surga paling rendah. Ya, jadi alhamdulillah sebenarnya aya harapan ke surga. Tapi eta teh ku transitna heula nu mengerikan teh. Kitu cenah. Jadi cenah kamu akan diwariskan surga ini dengan sebab amal-amal kamu. Jadi jelema anu cicing wae mah nya umah ka surga. Walaupun memang pasti ka surga tapi nyimpang heula. Gitu. Maka cenah lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun. Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu, yang sebagiannya kamu makan. Ini kita sudah bahas di masjid waktu ngebahas kenikmatan surga. Makalah aya kan? Eta dina makalah aya sih kan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ahlul jannah," apabila ahli surga sudah masuk ke dalam surga, yunadi munadin, seorang penyeru akan menyeru, "Hei orang beriman yang masuk surga, innalakum antahyau fala tamutu abadan." Sungguh kalian akan hidup, tidak akan mati selamanya. Moal maut sih. Terus dipencit mautna, terus teu aya kata-kata mati. Fala tamutu abadan wa innalakum antasihu fala tasqumu abadan. Hei orang beriman, sungguh kalian akan sehat terus, tidak akan sakit-sakit selamanya. Wa innalakum antasibu fala tahrumu abadan. Sungguh kalian akan tetap muda, tidak akan pernah tua selama-lamanya. Wa innalakum antan'amu fala tab'asu abadan. Sungguh kalian akan terus bahagia, nikmat, mual susah-susah selama-lamanya. Tidak akan susah selamanya. Ini janji Allah, Bu. Sehat terus, hirup terus, muda terus, bahagia terus di surga. Jadi disebut naim tadi, innal abrara lafi naim, jelas kenikmatan surga mah aya bandinganana. Ojo dibanding-bandingke. Jangan dibanding-bandingkeun atuh. Ya. Cek Nabi oge moal aya bandingan. Kau celupkan jarimu ke dalam laut. Cek Nabi gitu kan jelas. Lalu angkat jarimu, yang menetes adalah dunia. Sedangkan lautan adalah surga. Saya ngabandingkeun oge. Jadi ngagadaikeun dunia, ngagadaikeun akhirat ke dunia, rugi pisan. Tinggalkeun anu badag demi yang kecil. Kan dunia masa sedikit barijeng banyak kekurangan. Ya. Beunghar mah beunghar, tanah di itu di dieu, pila di itu di dieu, tapi tara kalongokan. Da awakna ririwit, awakna ripuh. Sudah semakin tua terus semakin horeang angkat-angkatan. Itu. Makanan di meja banyak, babalatak segala aya di meja teh, buah-buahan aya. Nang ngirim segala upaya. Makanan tadi itu dimakan dengan seukur sapiring. Parijeng gancang wareg. Allah sudah kiranya nikmatnya ketika sudah semakin tua. Mata cenanya Bu, nah lamun ningali anak muda makan tuh ya rampus, karena memang masih muda, masih nikmatnya masih Allah kuatkan nikmat ketika muda. Tapi lamun semakin tua makan teh jadi berkurang rasa nikmatnya teh. Kayak gitu memang setiap pulang umur Allah man wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalq. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami balikan kepada penciptaan awal. Semakin melemah, fisiknya melemah, kemampuan menikmatinya melemah.
Itu semakin tua teh semakin lemah. Jadi dunia mah sehebat abad oge banyak kekurangan. Nah para sahabat mengejar akhirat atau jelas atau bu kholidun nya tadi obat teh bahagia muda terus hidup terus. Kenapa sahabat jadi robah pola pikirnya? Lamun disebutkan siap semua sahabat itu bu expert pada bidangnya masing-masing. Hebat. Ibu mau siapa sahabat anu paling bahagia, paling hebatnya mereka yang ikut Nabi. Anu jago dagang Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Jago dagang, jago bisnis. Jago politik aya Amr bin Aus. Panglima perang Khalid bin Walid, Ubaidah bin Jarrah. Jago naon deui? Ulama na pabalatak Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas. Semua expert pada bidang-bidangnya. Ngan semuanya sepakat kami hidup untuk akhirat. Semuanya sepakat. Abu Bakar punya uang banyak, infak. Umar, Utsman punya uang infak. Kenapa? Karena ku Nabi dirubah pola pikirnya. No tadina pola pikir dunia, mindset dunia, jadi mindset akhirat. Jadi sedapat apapun dunia yang mereka miliki, tidak akan pernah melupakan akhirat. Ta'ata sanaku. Itu maksud dari innal abroro lafi naim. Jadi mual bisa dialihkan ke dunia sedikit pun. Pada ayat yang ke-23, taye bu tambah bahagia di surga teh. Ketika ibu sudah masuk surga, ya kata Allah, alal araiki yang turun. Ya di atas araik teh artina teh dipan-dipan. Dina terjemah nama kasur, ranjang, yang zurun mereka memandang. Ya, jadi araik teh seueur bentuk jamak, dipan-dipan, ranjang-ranjang, kasur eta araik. Almun hiji namina arikah. Jadi hiji kasur, hiji ranjang, hiji dipan-dipan namina arikah. Namun seueur araik. Namun hiji arikah. Jadi lamun hiji mah arikah, lamun seueur araik. Naon araik teh, arikah teh wahia sarir fil hajalah wa yabaitun yujayyanu bisyab was sutur lil arus. Disebutkan araik, ya, dia adalah ranjang yang ada dalam kamar mempelai, yaitu rumah yang dihias dengan pakaian dan penutup tirai untuk sepasang pengantin. Jadi sana ada iktenaon si kasur anu dihias bu, kasur dihias, ya pokoknya masih kamar nanti rumah nanti dihias sehingga ke pangan tena diindah-indah gitu. Ya kan orang lamun air pengantin si eta teh dihiasnya si kasur nanti. Aya kembang geuning dina sinetron. Aya kembang dina kasuna dikitukeun dilopekeun gitu. Ya dina sinetron gitu. Di ronce-ronce. Pas naik kasur teh kasih kembang teh lope jadi acak-acakan pabaledo-baledo ku kembang eta. Terus nonton sinetron tara. Memang tara ieu mah. Kebenaran pas momen eta, oh iya sinetron mah kieu. Gitu. Gitu dah. Gitu nya. Makanya di sini kata Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab Syu'batut Tafasir,
Mereka orang-orang beriman ala surur al-munazziyah bi fakhiris sutur. Mereka orang beriman berada di atas ranjang-ranjang yang dihiasi dengan pakaian yang mewah dan tirai-tirai. Jadi sini Bu, ayat tirayan. Mereka melihat kepada apa yang Allah sediakan kepada mereka, bagi mereka berupa macam-macam kenikmatan di dalam surga. Jadi sini Bu, si tirai nate siga kelambu gitu sini. Jadi ke rumah dihias juga kelambu. Ini pokoknya indah lah gitu. Spesial pokoknya. Mulai reungit. Itu sambil menuju naon cenah di atas tirai teh, di atas tirai. Di atas dipan ranjang teh yang durun memandang. Ibu teh keur ningali pemandangan. Calik gogoleran di atas dipan-dipan yang indah. Dengan segala kenikmatan segala diasongkeun sambil memandang tak senang. Memandang di dieu anu aya dua tafsiran. Moal bosannya ibu kade di dunia, di akhirat terus dihapus kata bosan. Di dunia mah bosan atuh lebih kelamaan. Jadi bosan mah ayeuna di dunia. Ya, jadi ibu di akhirat di dipan di surga di kasur sambil memandang. Memandang naon? Aya dua penafsiran. Yang pertama memandang ila ma'atahumullah minal karamah. Memandang apa yang Allah berikan kepada mereka berupa kemuliaan. Ibu-ibu teh melihat, memandang semua kemuliaan yang ibu dapat di surga, ditinggali teh. Ya Allah, sakieu loba anu disiapkeun keur kami. Sakieu endah, sakieu nikmat. Jadi ibu teh keur ningali ini loh milik kamu gitu teh. Di tempat teh segala aya. Semua ada makanan ada, semua minuman ada, semua pakaian yang kita inginkan ada, semua kendaraan yang mobil aya jadi yang kapal pesawat aya. Sedangkan tasik wa bazwaili berupa dua, nu dipandang bersifat kemuliaan itu ada dua. Yang pertama al-karamatul madiyah, yang kedua al-karamatul ma'nawiyah. Jadi senang bersifat kemuliaan di pandang teh naon? Bisa berupa kebendaan, bisa berupa bukan kebendaan. Anu kebendaan mah seperti makanan yang diinginkan, eta kebendaan kan. Minuman yang lezat, pakaian bidadari yang jelita, kendaraan yang mewah, tempat tinggal yang besar. Semua yang kamu inginkan kata Allah ini berupa kebendaan yang kamu belum bisa mencapainya di dunia, di akhirat maka seorang tercapai. Ada juga bersifat bukan kebendaan seperti ibu akan sangat mencintai Allah. Duh ya Allah, ibu akan melihat Allah. Allah akan ridho. Mereka merasa aman, tenang, tentram. Itu disebut yang turun. Bisa kebendaan, bisa non kebendaan, bisa konkret, bisa abstrak gitu kan. Bahasa keren nama. Anu kedua, nu dimaksud memandang bukan hanya memandang kenikmatan, kemuliaan. Bisa juga kata Allah ila adaihim hina ya'du inna yu'azzabun. Kata para ulama ahli tafsir, atau mereka melihat kepada musuh-musuh mereka. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang pendosa yang sedang disiksa di neraka. Jadi ibu bisa melihat orang yang sedang disiksa supaya ibu bersyukur ada di dalam surga. Jadi bisa melongkeun anu nikmat-nikmat, bisa melongkeun anu disiksa.
dipelongkeun teh hakan sia gitu cenah bongan maneh di dunia ngarusak we Islam mu puas ya karena cenah umat Islam ke di ayat-ayat terakhirnya saudara Tobin umat Islam yang benar di dunia teh sok disingserikeun ku maranehna teh tah ke di surga urang nu nya ya misalnya aya abu-abuan nu ayeuna bekas beuleun nya akan sia maneh baheula di dunia ngahina Islam yang kita mau puas ya lamun ibu ngangge kerudung keluar make kerudung si anu ya maneh ya ibu teh dianggap teh sok suci gitu disengserikeun lamun make kerudung teh zaman gini ke pengajian disengserikeun ku batur teh tah kita ngomong gitu teh urang disengserikeun yang suka memicingkan mata cok silih kiceuk ngahinakeun urang ya silih gibah maka di akhirat kita yang akan menyaksikan penyiksaan mereka supaya bersyukur yang kedua supaya mu puas musuh-musuh orang musuh yang suka merendahkan kita akan takkan mereka zolim keun ya misalnya ayeuna BBM ditaik-taikeun musuh kayak di akhirat oknum korupsi eta nu bikin kebijakan eta di akhirat teh dipelongkeun ku urang oh si eta anu baheula bekas sebeleun teh di dunia teh itu yang disebut yang zulun ya nah, ini secara yang zulun maka secara ayat ini dalam di atas dipan-dipan kasur mereka memandang kata Allah surah Al-Kahfi ayat 31 ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawir min dahab wa yalbasuna siyaban khudran min sudusin wa istabrokin muttaqina fi alal araiki nikmas siyab nikmas sawab wa hasunat murtafaqa mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden mengalir sungai-sungai di bawahnya dan surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Jadi cenah ibu keteh bakal rencem emas dina tangan ibu. Ya, misalnya 1 gram 2 gram mungkin 10 kilo. Pokoknya mah rencem. You know rencem, burica, burino. Memakai baju dari sutra tuh, sutra yang halus dan sangat tebal. Hebat. Jadi pakaiannya pakaian terbaik. Perhiasan terbaik cina gitu. Muttaqina fiha ala araik sambil berada di atas kasur-kasur mereka, dipan-dipan mereka. Ranjang-ranjang mereka sambil ya memandang tadi nikmas sawab itulah sebaik-baiknya pahala Allah wa hasudat murtafaqo dan itulah seindah-indahnya tempat istirahat. Jadi bahasanya cek Allah di surat Al-Kahfi ayat 31 itulah sebaik-baiknya pahala dan itulah seindah-indahnya tempat istirahat. Ini tidak ada tempat istirahat selain surga yang paling indah. Itu. Muttaqina fi 'alal araqi la yunfiyasan sawal jamharira. Dina Quran surah Al-Insan ayat 13 dijelaskeun ieu maksud 'alal araqi teh. Mereka dalam surga mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula merasakan dinginnya yang menyengat, dingin yang sangat dingin. Jadi di surga mah mual kapanasan, mual kadi isa. Di dunia mah kapanasan seeutik hareeng. Ya kadinginan seeutik sales mah peluk pilek batuk siga ayeuna.
Jadi dunia mah banyak kekurangan. Di surga cak Allah di surat Al-Insan ya mual kapanasan, mual kedinginan. Eta teh itu berita-berita surga teh begitu detail diterangkan ke urang. Ya, kan hanjakal banyak anu tara baca Quran yang terjemahna. Jadi teu ngarti naon surga teh maksudna jeroanana. Itu kabita teh karena tidak jeung terjemahna dibahas. Ya, lamun maca Yasin, Yasin hungkul tadi terjemahkeun. Baca Al-Kahfi, Al-Kahfi hungkul tadi coba bacanya terjemahna bakal menambah ketertarikan terhadap Al-Qur'an, terhadap akhirat. Ya, jadi siga ieu dibahas tafsirna ayat-ayat geuningan ieu teh aroik teh siga kieu. Kan jadi terang bahwa surga mah luar biasa nikmatnya. Nah, jadi semenjak dijelaskan ku Al-Quran secara detail piraku ibu kabita teh kitu inti nama. Jadi inti nama surga teh kenikmatan yang luar biasa. Jadi kenikmatan ini akan terus berlanjut di ayat 24, 25, 26 dan seterusnya. Jadi akan kita bahas di minggu yang akan datang, masih panjang tentang surga. Demikian pertemuan kita pada subuh ini, mudah-mudahan jadi ilmu manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan tetap dalam kajian tafsir Al-Qur'an. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.